Ada pay later bikin hidup lebih mudah atau lebih miskin? Kita hidup di zaman dimana perihal uang itu bukan lagi soal punya atau nggak punya, tapi soal bisa diakses atau enggak. Dan sekarang jawabannya hampir selalu bisa. Soalnya ada pay later, kartu kredit, cicilan 0%, dan pinjaman instan lainnya. Mau beli apapun tinggal klik, nggak perlu nunggu punya uang dulu. Dan yang lebih parah, semua itu dikemas dengan narasi yang pasti kalian sering banget denger dan dianggap masuk akal. Udah, ambil cicilan aja, biar makin semangat kerja buat bayar cicilannya. Kedengarannya produktif ya, padahal lo nggak butuh pay later. Lo cuma butuh nerima kalau sekarang lo belum mampu. Siapa yang kayak aku di usia 30-an, tekanan bukan soal gaya hidup aja, tapi soal pencapaian. Lihat teman udah punya rumah, udah punya mobil, udah mapan, dan tanpa sadar muncul deh suara di kepala. Di usia segini, gue juga harusnya udah punya ini itu. Masalahnya, realita finansial kita belum tentu siap. Namun, karena zaman sekarang akses kredit mudah, kita jadi berpikir kita siap. Padahal yang berubah cuma cara bayarnya aja. Yuk kita bahas. Cicilan itu bukan solusi. Cicilan itu komitmen jangka panjang. Setiap cicilan yang kita ambil hari ini adalah potongan dari kebebasan finansial kita di masa depan. Tahu nggak, bunga dari penggunaan pay later atau pinjol rata-rata jauh lebih tinggi daripada bunga deposito atau investasi. Jadi, orang yang mencicil sebenarnya lagi merampok kekayaan mereka sendiri di masa depan untuk keuntungan perusahaan pembiayaan. Dan gak banyak yang berpikir seperti ini. Sekarang, aku mau ajak kita sama-sama bahas mindset yang sering dipakai, yaitu yuk ambil cicilan biar makin semangat kerjanya. Coba sekarang dipikir lagi deh, apa iya itu keputusan yang solutif? Untuk jangka pendek, ya bisa jadi kamu akan bekerja lebih keras karena ada rasa takut akan tagihan. Tapi untuk jangka panjang, itu bukan hal yang baik. Motivasi yang berbasis ketakutan membuat lama-kelamaan kamu bukan lagi semangat, tapi jadi robot yang bekerja untuk membayar bunga. Apakah itu sehat? Udah pasti enggak. Secara psikologis, fenomena ini disebut dengan scarcity mindset. Scarcity mindset dapat menyebabkan 3 dampak buruk bagi mental kita. Yang pertama, burnout klinis. Ketika motivasi kerja adalah tagihan, otak terus-menerus berada dalam mode fight or flight atau stres. Ini merusak kreativitas. Kamu jadi nggak berani mengambil peluang baru atau resign ke pekerjaan yang lebih baik karena takut nggak bisa bayar cicilan. Yang kedua, hedonic treadmill. Setelah cicilan satu barang lunas, karena mindsetnya adalah biar semangat kerja harus ada cicilan, kamu akan mengambil cicilan baru yang jauh lebih besar. Akhirnya kamu terjebak di dalam lingkaran setan yang gak ada ujungnya. Yang ketiga, kamu jadi kehilangan makna. Bekerja seharusnya menjadi aktualisasi diri atau ibadah. Kalau tujuannya hanya untuk menutup lubang cicilan, kerja jadi kehilangan maknanya dan akhirnya malah menjadi beban mental yang berat. Ibaratnya motivasi karena tagihan itu seperti memacu kuda dengan cambuk. Kuda itu memang jadi lari cepat, tapi dia lari karena kesakitan, bukan karena ingin sampai ke tujuan. Kalau kudanya dicambuk terus, lama-lama kuda itu akan tumbang. Sama kayak mental kamu. Data menunjukkan utang konsumtif di usia produktif terus meningkat. Kita terjebak dalam doom spending, yaitu membeli barang yang tidak perlu dengan uang yang belum kita miliki. Ini bukan motivasi, tapi tekanan. Motivasi itu datang dari tujuan, kalau tekanan datang dari kewajiban. Ada perbedaan besar antara dikejar anjing dan mengejar garis finish. Keduanya sama-sama bikin kamu lari cepat, tapi yang satu bikin kamu ketakutan, yang satu bikin kamu bangga. Cicilan itu anjingnya. Kamu lari bukan karena ingin maju, tapi karena takut digigit tagihan. Sekarang pertanyaannya, apakah pay later atau cicilan itu selalu buruk? Jawabannya tidak. Yang salah itu bukan cicilan atau pay letternya, yang berbahaya adalah mindset di baliknya. Cicilan bisa jadi alat kalau kamu tahu batasnya, tapi bisa jadi jebakan kalau kamu pakai untuk menutupi ketidaksiapan finansial. Ada satu cara sederhana untuk tahu ini sehat atau tidak. Tanya sama diri kamu, kalau penghasilan gue berhenti di 3-6 bulan, apakah gue masih bisa bertahan dengan semua cicilan ini? Kalau jawabannya enggak, berarti yang kamu lakukan sekarang tidak sedang membangun hidup, tapi kamu lagi membangun tekanan. Yuk sadar, semakin besar cicilan, semakin kecil ruang untuk pilihan hidup.
kamu jadi susah resign dan ambil resiko. Kamu juga bakal jadi susah untuk memulai sesuatu yang baru. Efek samping lainnya, kamu jadi kehilangan keberanian untuk berkata tidak di kantor. Kamu jadi yes man karena sadar kalau kamu dipecat, dunia kamu runtuh karena cicilan tadi. Kamu jadi kehilangan martabat profesionalmu demi sebuah barang. Apa itu worth it? Ingat, barang yang kamu beli dengan cicilan tidak akan pernah bisa menggantikan rasa tenang saat kamu tidur tanpa beban pikiran. Bukan artinya kamu jadi harus anti cicilan juga, cuman harus sadar, cicilan itu bukan alat motivasi, tapi konsekuensi. Kalau kamu di usia 30-an dan merasa tertinggal, ingat ini, lebih baik pelan tapi stabil daripada cepat tapi terjebak. Lebih baik punya kontrol daripada terlihat punya segalanya tapi sebenarnya terbebani. Karena pada akhirnya, financial freedom itu bukan soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa banyak pilihan yang masih kamu miliki. So, kalau kamu lagi di titik ingin ambil cicilan, jangan tanya, gue mampu bayar nggak tiap bulan? Tapi coba tanya lebih jujur, gue siap hidup dengan konsekuensinya nggak? Kalau jawabannya belum siap, ya nggak apa-apa. Artinya, kamu cukup sadar untuk tidak memaksakan diri.